Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santai saja ngajinya, bisa di sambil sanderan enggak apa-apa. Udah ya, kita mulai melanjutkan yang kemarin. Sekarang kita masuk di masalah masa haid. Ya. Jadi begini, darah yang dapat dihukumi sebagai haid itu adalah darah yang keluar selama sehari semalam. Ya, ukuran sehari semalam itu berarti berapa jam? 24 jam, ya kan? Nah, keluarnya darah haid ini bisa terus-menerus atau bisa terputus-putus dalam lingkup 15 hari 15 malam. Artinya ketika darah itu, ya kan, keluar, ya, kok terputus-putus, asal terputus-putusnya itu masih dalam lingkup 15 hari 15 malam, maka darah itu masih disebut dengan darah apa? Darah haid. Contohnya misalnya begini, ya. Ini hari pertama, ya. Terus kemudian ini hari kedua, terus kemudian ini hari ketiga sampai hari 15. 15 kan masa paling lamanya perempuan mengeluarkan haid, ya kan? Misalnya hari pertama tidak mengeluarkan darah haid, hari kedua tidak mengeluarkan darah haid, kemudian di hari ketiga ini dia mengeluarkan darah haid selama 24 jam. Ya, maka ini disebut sebagai darah haid karena memenuhi untuk disebut sebagai darah haid, yaitu mengeluarkan darah selama 24 jam. Tapi ingat bahwa 24 jam itu tidak lebih dari 15, darah yang dikeluarkan itu tidak lebih dari 15 hari. Paham tidak ini? Ada pertanyaan? Nah, sampai di sini. Jadi ini contohnya. Jadi 24 jam darah itu keluar terus-menerus, ya kan? Maka darah ini nyata disebut dengan darah haid. Ya kan? Ada juga darah itu putus-putus. Ya kan? Terputus-putus. Artinya terputus-putus itu contohnya begini. Ya. Udah ya ini ya. Nah, contoh darah yang terputus-putus. Tapi ketika dijumlah itu adanya adalah 24 jam. Contoh ya, ini hari ke-1, ya. Terus kemudian taruhlah di sini ada hari ke-4. Kalau ditulis semua kan panjang ini. Terus seterusnya hari ke-8, seterusnya hari ke-10, seterusnya hari ke-15, ya. Misalnya hari pertama dia mengeluarkan darah 4 jam. Ya kan? Terus kemudian hari ke-3, taruhlah misalnya, atau ke-4 misalnya keluar berapa jam berarti? 8 jam. Ya. Terus kemudian hari ke-8 dia mengeluarkan darah berapa? 4 jam lagi. Nah, ini sudah berapa jam? 16. Terus kemudian dia mengeluarkan darah lagi berapa misalnya? 2 jam. Berarti berapa? 20. Kemudian 20 piye? 20 apa 18? 18. Kemudian dia mengeluarkan darah lagi 8 jam. Atau berapa? Kalau sampai ke 24? 6 jam. Ya, 6 jam. Ini hitung-hitungannya harus pas ini. 4 jam, 8 jam, 4 jam, 2 jam, terus kemudian 6 jam. Maka ini kan belum keluar dari 15 hari 15 malam. Darah yang keluar dari mulai hari pertama sampai dengan hari ke-15 ini semuanya disebut dengan darah haid, meskipun keluarnya terputus
putus. Ini kan kadang mengalami seperti ini toh. Asal tidak keluar dari 15 hari. Paham enggak nih? Ya, asal tidak keluar dari 15 hari. Hitungannya kan berarti 24 jam. Karena paling sedikit perempuan itu mengeluarkan darah adalah 24 jam untuk disebut sebagai darah haid. Dan 24 jam itu tidak terus-terusan keluar, tapi bisa jadi terpisah. Lah terus bagaimana di hari kedua ketiganya misalnya? Apakah perempuan yang tidak melihat darah itu tetap wajib sholat? Ya tetap wajib sholat. Paham nggak? Apakah kemudian perempuan itu tidak wajib puasa? Ya tetap wajib puasa. Karena saat itu kan nyata bahwa dia tidak melihat darah. Tapi ketika kemudian setelah 15 hari dia itu masuk dalam kategori perempuan yang haid dengan model keluarnya haid itu terputus-putus, maka puasa ini kan dianggap batal. Sholatnya juga nggak kepakai kan begitu kan? Makanya harus dikodok. Paham nggak? Berarti kan nyata bahwa ini adalah semuanya masa haid. Paham Murai? Ya. Tapi kalau seandainya darah itu kurang dari 24 jam, ya kan? Atau lebih dari 24 jam hanya saja ya, darah itu lebih keluarnya dari 15 hari, maka tidak disebut dengan haid. Paham enggak nih? Ya, yang ini dulu paham ya. Jadi terputus-putus itu bisa 4 jam, 8 jam, 4 jam, 2 jam, 6 jam. Ini kan berarti kalau dihitung keseluruhan kan 24 jam, tapi dia tidak keluar dari waktu 15 hari 15 malam. Maka dengan demikian kalaupun terputus-putus, semua darah itu disebut dengan darah apa Mbak? Darah haid. Ya, enggak apa-apa, jawab saja. Ya. Kalaupun di live ini jawab saja, wong ini memang niatnya untuk ngaji kalian. Paham ya? Nah, sekarang misalnya contoh yang kedua itu tadi. Kurang dari 24 jam atau 24 jam tapi terpisah-pisah lebih dari 15 hari 15 malam. Contoh begini. Ya. Ini hari pertama. Ini hari kedua. 3 8 ya. 10. Loh, 10 kok begini? 10 ya kan? Terus kemudian 13. Terus kemudian 15. Taruhlah begitu ya. Ada perempuan mengeluarkan darah kurang dari 24 jam. Ini ada 16-nya ya di sini ya. Agak mepet ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada perempuan mengeluarkan darah kurang dari 24 jam. Misalnya ini 10 jam. Ketika mengeluarkan darah ini dia sholat apa enggak? Tidak sholat karena mengeluarkan darah. Terus kemudian tanggal 8-nya dia mengeluarkan darah 10 jam lagi. Dia sholat enggak? Puasa enggak? Nah, setelah itu dia tidak mengeluarkan darah sampai dengan 15 hari. Maka ini disebut haid apa enggak? Disebut haid apa enggak? Ya enggak. Kenapa tidak? Karena belum mencapai 24. Nah, kan? Karena belum mencapai 24 jam. Paham enggak nih? Paham. Perempuan mengeluarkan darah hari ketiga itu 10 jam. Hari ke-8 10 jam. 10 tambah 10 kan 20. Sementara syarat untuk menyebutkan darah haid itu apabila keluar sehari semalam atau 24 jam. Ketika belum sampai 24 jam ini disebut dengan darah haid apa bukan? Ketika belum sampai 24 jam ini disebut darah haid apa bukan? Ya bukan, ini disebut dengan darah istihadhah karena tidak memenuhi syarat disebut sebagai darah haid. Paling sedikitnya darah yang dikeluarkan untuk disebut sebagai darah haid itu adalah 24 jam. Paham enggak? Paham ya? Nah, atau begini, ini juga tidak disebut dengan darah haid. Sudah ini ya. Ya. Contoh yang lain tidak disebut dengan darah haid itu misalnya, ya kan? Orang mengeluarkan darah. Ini ada 16 ya di sini ya. Ada 16 ya. Mengeluarkan darah selama 24 jam, tapi untuk mencapai 24 jam itu melebihi dari 15 hari. Nah,
ini misalnya keluar 5 jam. 5 jam. Ya. Paham ya? 5 jam. Terus kemudian tanggal 3-nya 5 jam misalnya. Berarti berapa? 10 kan? Tanggal 10-nya 5 jam. Berarti berapa? 15. Tanggal 14-nya 5 jam. Berarti 20, ya kan? Tanggal 15-nya itu 3 jam. Berarti 23. Tanggal 16-nya 2 jam. Berarti 25. Ini disebut darah haid apa bukan? Bukan. Karena apa? Bukan kurang dari 24 jam, sudah 24 jam, tapi lebih 1 hari dari masa paling banyaknya haid, yaitu tanggal 16 dia mengeluarkan darah yang 2 jam untuk menyebutkan 24 jam. Maka darahnya ini disebut apa? Semuanya disebut dengan darah istihadah. Nah, paham enggak nih? Paham ya? Jadi semuanya disebut sebagai darah istihadah. Karena apa? Meskipun darah itu sampai pada 24 jam, tapi ingat bahwa waktunya sudah melebihi masa paling banyaknya haid. Masa paling banyak haid berapa hari? 15 hari itu yang harus dijadikan patokan. Ya, supaya tidak bingung. Pokoknya 15 hari itu adalah masa paling banyaknya perempuan mengeluarkan darah haid. Kalau kurang nggak masalah. Ya, misalnya mengeluarkan darah hari pertama 10 jam, hari ketiga ya kan? Berapa? 18 jam misalnya. Hari berikutnya 20 jam, nggak apa-apa. Asal tidak keluar dari 15 hari 15 malam, maka itu semua disebut dengan darah haid. Setelah 15 hari 15 malam, ya, misalnya ada darah keluar lagi, maka itu masuk dalam kategori istihadah. Mudeng ora? Paham ya? Sudah? Ya? Nah, terus ini yang perlu dipahami ya, ini perlu dipahami. Jadi, ya, darah yang dimaksud keluar terus-menerus itu untuk mengetahuinya adalah dengan cara memasukkan kapas di kemaluan. Gitu loh. Ini juga sekaligus untuk mengetahui haid Anda ini sudah berhenti apa belum. Jadi tidak hanya dilihat dari zahir atau lahirnya saja. Selagi masih ada darah ketika Anda memasukkan kapas, maka saat itulah darah itu belum disebut dengan berhenti. Paham ya? Tapi kalau sudah bersih, maka saat itulah darah sudah berhenti. Artinya dia sudah suci. Mudeng. Ya. Nah, ini kebiasaan haid itu harus dicatat. Karena nanti itu ada istihadah. Termasuk juga Anda ini harus mengetahui tentang macam-macam darah. Darah itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, darah yang kuat itu kan sudah barang tentu ketika dalam waktu 15 hari lebih dia mengeluarkan darah yang bermacam-macam warnanya, maka yang dihukumi haid adalah darah yang paling kuat. Sementara darah yang lain tidak disebut dengan darah haid, tapi justru darah istihadah. Paham apa Anda ini? Ini sudah ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan darah haid itu sudah berhenti atau belum, terputus-putus atau tidak, itu dengan cara memasukkan kapas ke farusnya. Gitu ya. Nah, catatan ini juga penting ini ya. Kalau misalnya ada perempuan mengeluarkan darah kok tidak jelas atau diragukan jumlahnya. Apakah mencapai 24 jam atau jumlahnya itu belum mencapai 24 jam, maka ini ada khilaf. Ada perbedaan di antara para ulama. Kalau menurut Ibnu Hajar itu disebut dengan haid. Ya. Misalnya ragu, saya itu mengeluarkan darahnya itu 24 jam atau 20 jam apa? Berapa jam? Kan kadang perempuan itu nggak begitu gagas toh. Nggak begitu gagas itu nggak begitu memperhatikan kebutuhannya kan ya. Padahal ini sangat penting.
Jadi kalau misalnya ada perempuan kok meragukan atau ragu-ragu, syak gitu kan, apakah darah itu keluar 24 jam atau tidak, maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu kan ya, hukum darah itu disebut dengan darah haid. Kebalik. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani maka darah itu tidak disebut dengan darah haid, tapi kalau menurut Imam Romli maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid. Meskipun gitu kan ya, keluarnya itu terpisah-pisah. Tapi diragukan gitu loh. Keluarnya terpisah-pisah. Ini sebenarnya 24 atau 23. Maka darah itu disebut dengan darah haid meskipun juga warnanya berubah-ubah. Ada kuat, ada lemah, selagi tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Ya, jadi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika perempuan mengeluarkan darah yang jumlah jamnya itu diragukan apakah 24 jam atau tidak, beliau mengatakan itu tidak haid. Tapi kalau menurut Imam Romli maka itu disebut dengan darah haid asal tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Meskipun warna darahnya itu yang dikeluarkan bermacam-macam. Ya, sekali lagi bahwa perlu diingat gitu. Ini penting ini untuk mengetahui tentang masa paling banyaknya haid itu pokoknya ukurannya 15 hari 15 malam. Ya kan? Dan yang penting lagi diketahui bahwa tidak semua darah haid itu keluarnya terus. Tapi terputus-putus. Kalau seandainya terputus-putus, Anda tinggal mengingat-ingat dalam sehari ini kira-kira keluarnya berapa jam. Terus misalnya besok berhenti, hari berikutnya keluar berapa jam. Kalau diakumulasi kok kemudian 24 jam, maka itu disebut dengan haid. Selagi masih dalam 15 hari 15 malam. Tapi kalau melebihi dari 15 hari 15 malam, maka darah itu kalaupun memenuhi 24 jam, ada setelah 15 hari 15 malamnya itu kok darah untuk diakumulasi menjadi 24 jam, maka darah yang berikutnya atau semuanya itu tadi dikatakan sebagai istihadah. Paham ya? Dan sekarang kalau misalnya ada orang mengeluarkan darah selama 24 jam di tanggal 1, ya kan? Kemudian setelah 15 hari dia mengeluarkan darah lagi selama 24 jam lagi. Ini kira-kira yang dihukumi haid yang mana? Selebihnya dari 15 hari dihukumi sebagai darah istihadah. Jempol, mungkin gue dah terbaik nggak ini? Wafak ya, wafak ikut ngaji ini ya. Wafak ini nanti kalau nanti besar harus tahu masalah haid ini. Oke, cukup. Nah, sekarang permasalahan. Ada permasalahan. Jadi kalau seandainya ada perempuan melahirkan bayi. Perempuan melahirkan bayi kembar. Terus kemudian di antara kelahiran bayi kembar itu, dia mengeluarkan darah. Bukan darah nifas tapi. Ya, tapi jadi begini, nifas itu kan tidak mesti lama toh. Nifas itu bisa jadi hanya lahdzatan atau sebentar. Jadi kalau misalnya ada perempuan kok mengeluarkan darah di antara dua kelahiran bayi kembar loh. Kalau seandainya memenuhi persyaratan untuk disebut dengan haid, maka darah tersebut disebut dengan haid juga. Misalnya, tanggal 1 perempuan mengeluarkan darah atau melahirkan anak yang pertama. Ya, namanya siapa misalnya? Anak pertama. Kembar. Kalau kembar kan sudah diketahui terlebih dahulu kan? Yang pertama ini anak lahir. Darah yang keluar berarti darah haid bukan? Bukan. Darah wilada. Lahirkan. Kemudian malam tanggal 2, sehari semalam penuh itu kan, keluar darah dia. Malam tanggal 2-nya itu setelah wilada dia keluar darah. Lah keluar darahnya ini 24 jam. Kemudian tanggal keempatnya dia melahirkan anak yang kedua. Maka darah yang keluar ya kan sehari semalam tanggal 2 itu disebut dengan darah haid karena memenuhi 24 jam. Ya. Ini misalnya tanggal 4-nya di sini kan. Ini anak pertama, tanggal kedua dia mengeluarkan 24 jam, kemudian tanggal
Ini berhenti, terus kemudian tanggal 4-nya dia melahirkan anak yang kedua. Maka ini disebut dengan darah haid. Paham? Paham, Nagif? Paham, oke. Ya, kalau sudah, ini dihapus ya. Tit. Sudah ya? Sudah. Jadi nanti di kertasnya dikasih garis-garis begini untuk mengetahui seperti apa, ya kan? Nah, terus garis-garisnya berhenti dulu, ya. Yang perlu diketahui juga bahwa apabila seorang itu sedang hamil, kemudian dia mengeluarkan darah, ya kan? Terus kemudian darahnya itu memenuhi syarat untuk disebut dengan darah haid, ya. Jadi berarti berapa? 24 jam. Dan dia mengeluarkan darah itu sebelum merasa akan melahirkan. Sebelum merasa akan melahirkan. Orang itu kalau melahirkan itu dia biasanya kan terasa terlebih dahulu. Kalau dia mengeluarkan darah, terus kemudian sebelum mengeluarkan jabang bayi atau melahirkan, kok dia mengeluarkan darah? Kalau misalnya memenuhi 24 jam dia mengeluarkan darah, maka darah itu juga disebut dengan darah haid. Maka dengan demikian, perempuan yang hamil itu juga masih mungkin apa? Haid. Perempuan itu ya yang hamil itu masih memungkinkan, ya kan? Haid. Ya kan? Nah, makanya kan ini perlu dipahami, gitu. Untuk selanjutnya terkait dengan hukum bagaimana ketika perempuan itu mengeluarkan darah yang terputus-putus tadi, tidak lebih dari 15 hari. Tadi kan sholatnya tidak dihitung akhirnya, ya kan? Puasa Ramadannya tidak dihitung, maka semua itu harus di apa? Harus di apa? Gimana? Ke-6, hari ke-6, hari ke-7, 10, 15. Begitu kan? Keluarnya darah itu hanya di sini saja. Diakumulasi menjadi 24 jam. Tadi kan sudah dibilangin kan, kalau sudah ada darah yang keluar, maka saat itu kita tidak sholat kan begitu. Anda. Terus kemudian kok tanggal ini berhenti? Sholat nggak? Sholat. Puasa nggak? Puasa. Tanggal 6 keluar lagi. Berhenti nggak sholat dan puasanya? Kemarin yang kamu alami itu loh. Ya. Terus kemudian ini berhenti lagi, ini keluar lagi. Berhenti lagi, keluar lagi. Berhenti lagi, keluar lagi. Kalau ini diakumulasikan 24 jam, semuanya kan disebut dengan darah haid. Sholat yang kalian kerjakan di sini, ini sah nggak? Ya tidaklah. Wong ini masa haid kok. Hakikatnya kan ini masa haid. Cuman kan kita nggak tahu, menunggu sampai dengan 15 hari ini. Ketika dihitung sudah 24 jam, maka kan darah haid. Kalau darah haid berarti yang kita kerjakan di sini ini enggak sah kan. Kalau misalnya puasa wajib ya harus diqadha. Kalau 24 jam. Paham tadi? Paham ya? Oke, jadi harusnya seperti ini memang, ya. Ya. Nah, kalau ini sudah belum ini, kalau belum jelas silakan ditanyakan. Jangan diam saja. Jangan. Pikir dulu, kita sambil minum kopi, kan ya. Mana Mbak Vicky ada yang bingung? Ditanyakan. Jadi sekali lagi, yang sering kali membuat bingung itu kan terputus ini. Terputus ini harus ingat, Dok. Ya, Dek ya. Harus diingat-ingat berapa jam keluar. Terus kemudian hari berikutnya berapa jam keluar. Misalnya tanggal 6 kalian itu keluar darah. Tapi hanya sebentar. Ya kan? 7, 8, 9, 10 keluar darah lagi sebentar. 11, 12, 13, 14, tanggal 14 keluar darah lagi sebentar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 keluar darah
yang jika dikumpulkan semua itu menjadi 24 jam. Maka saat itu disebut dengan darah haid. Berarti selama 15 hari ini kan kalian sebenarnya sedang haid. Cuman darahnya keluarnya tidak terus-terusan. Lah, ketika berhenti kita kan tetap sholat kan, kita nggak tahu. Itu nanti berhenti apa enggak, haid apa enggak. Bisa mengatakan haid kan ketika mengetahui jumlahnya 24 jam plus tidak lebih dari 15 hari. Maka di sini kan ya sholat, ya puasa. Tapi nyatanya ternyata haid, ya harus dibaleni ini. Harus diulangi. Sholatnya harus diulangi, puasanya juga harus diulangi. Karena nyatanya memang ini terhitung semuanya sebagai masa kalian haid. Paham betul nggih? Ya. Nah, sekarang begini. Ketika darah itu berhenti sebelum 24 jam, maka wajib qadha sholat yang ditinggalkan selama keluar darah tersebut karena dihukumi dengan darah istihadah. Ya kan? Paham ya? Ketika darah berhenti sebelum 24 jam, maka wajib qadha yang ditinggalkan. Kifa kan kemarin ngalamin tuh. Nah, wajib qadha karena itu adalah darah istihadah. Cukup nggih? Nah, silakan barangkali ada pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan atau kita lanjutkan apa kita berhenti. Ini karena ya silakan mau tanya. Berhenti, sudah selesai gitu aja. Ini contoh ya, contoh masih lamanya haid. Ini masih jam 9 lebih 10 menit. Belum ada setengah jam nih. Belum ada lah. Mulainya jam. Gimana? Cukup? Oke, kalau cukup itu nanti dipelajari ya kan. Besok pagi kita lanjutkan, kita membahas masa suci di antara dua haid. Haid yang satu dengan haid yang lain. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Besok insya Allah ba'da subuh kita lanjutkan. Ya. Cukup? Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduddu ilaina indah diyajina ilai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.